Shalom, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan ibadah di pagi hari ini, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Berdoa selesai. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 sampai 3. Ayat ketiga kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhanku Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu aku sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Beritakanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 58, Maha Kasih yang Ilahi. Soda
kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang diambil dari kitab nomor 5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2. Tercurah darah Tuhanku.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis pada kitab 1 Korintus 13 pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Marilah kita sama-sama mengangkat pujian dari Gedung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah. Ayat kedua kita diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami memberikan waktu untuk membacakan warta jelmaan dalam 1 minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kasih anugerah-Nya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kiranya di dalam minggu-minggu ke depan juga tetap kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Demikian juga pada kesempatan ini kita dapat bersekutu di tempat ini untuk memuji Tuhan. Demikian juga kami sambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti secara live dari rumah. Kiranya berkat Tuhan sama-sama kita peroleh di tempat ini maupun di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, nama minggu kita pada saat ini adalah minggu keempat setelah Epifanias. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti dipanggil untuk mengasihi. Dipanggil untuk mengasihi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham. Kami sambut kedatangannya. Kiranya Tuhan Yesus yang mengurapi, yang menjamah mulut bibir daripada Amang Pendeta supaya firman sabda Allah itu boleh dinyatakan dan sampai kepada umatnya, terutama juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang ketiga, persembahan kita pada minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Januari 2022. Bersama Rp74.000, kedua Rp72.000, ketiga Rp125. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa di surga yang kami kenal dan kami puji di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan atas segala pertolongan, pernaungan-Mu dan pembelaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh menyaksikan ibadah ini dari rumah kami. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan semakin nyata dan melimpah di dalam setiap umat-Mu yang datang merindukan Engkau untuk bersekutu. Pada saat ini Tuhan, sungguh luar biasa anugerah kasih setia-Mu yang menolong kami dari minggu yang lalu sampai kepada saat ini. Tetaplah ya Tuhan, Engkau berkarya di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan juga untuk segala sesuatu apa yang telah kami upayakan sepanjang minggu ini. Baik itu dalam gereja kami, baik itu dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan senantiasa, Tuhan tetap menolong kami, menjamah setiap pekerjaan yang kami kerjakan, supaya boleh menghasilkan yang terbaik dan boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Bapa di surga, pada minggu-minggu yang akan datang juga Tuhan, banyak pekerjaan dan tugas-tugas panggilan kami yang akan kami selesaikan. Biarlah bersama-sama dengan Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan, kepandaian kepada kami, supaya kami boleh melaluinya, boleh kami lewati dengan sebaik-baiknya, sehingga boleh memperoleh hasil yang sempurna. Khususnya ya Tuhan, di dalam tahun ini juga kami memprogramkan untuk remaja dan pemuda yang ramah anak untuk boleh kami aplikasikan di dalam program kerja kami di tahun 2022 ini. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan senantiasa untuk mempersekutukan kami, seperti topik yang akan kami angkat pada tahun ini ya Tuhan, bersatu, unggul melayani di dalam kebersamaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan,
bersama kami akan mampu melewati semua tantangan-tantangan di dalam setiap program-program yang akan kami laksanakan dan kami kerjakan di dalam gereja Tuhan di tempat ini, khususnya dalam GKPA secara keseluruhan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap para pengurus majelis pusat dan juga Tuhan dalam majelis resort di dalam memikirkan dan merancangkan dan juga mengaplikasikan segala sesuatu yang boleh kami rancangkan untuk kemajuan GKPA di kemudian hari ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan satu sama lain saling mendoakan, saling mendukung supaya kami makin kuat dan kami selalu dimampukan untuk melakukan dan mengaplikasikannya di dalam karya nyata di dalam GKPA ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami mendengar berita sana sini bahwa peningkatan virus COVID semakin meningkat. Biarlah Tuhan hikmat yang daripadamu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin mengerti dan memahami untuk tetap kami menjaga protokol kesehatan di dalam kami beraktivitas. Buatlah Tuhan hati, jiwa, dan pikiran kami hanya berkobar-kobar kepada Tuhan, dan jadikan kami ya Tuhan dalam menuntaskan COVID ini ya Tuhan, supaya kami taat kepada peraturan-peraturan yang disediakan pada pemerintah, khususnya ya Tuhan terlebih kami menjaga diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan menjamah mulutnya agar melalui firman-Mu, melalui sabda-Mu, semua panggilan kami nyata dan kami mengerti makna tujuan kami di dalam setiap panggilan kami, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan umat-Mu sepanjang minggu ini, supaya di dalam kesehatan itu boleh kami pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami pakai untuk beraktivitas dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, banyak doa yang akan kami sampaikan kepada Tuhan, tapi biarlah Tuhan senantiasa yang menyempurnakan doa kami. Di atas segalanya Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadilah kehendak-Mu kepada kami. Amin. Sebelum kita melakukan persembahan dari kantong pertama dan kedua, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan, sebagaimana tertulis pada kitab Mazmur 50 ayat yang ke-23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 337, ayat 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Berkana air kaya dan subur, lautnya luas.
terbang, petani jaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk dapat belajar daripada firman-Mu. Tuhan, berikanlah kepada kami roh hikmat sehingga kami dapat memahami apa yang kami baca dan kami dengarkan ini, sehingga kami menemukan benih firman-Mu itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, memperteguh iman kami sehingga kami juga diajar oleh Tuhan untuk bisa mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya ayat 4, jemaat ayat 5, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan menjamah mulutku, Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita. Bapak, Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah apa? Dipanggil untuk mengasihi. Ya, memang dipanggil itu enak ya. Tapi kata yang kedua ini yang agak sulit. Mengasihi. Kata yang sederhana secara slogan atau diucapkan, tetapi dalam prakteknya tidak semua orang benar-benar bisa mengasihi. Tapi belajar dari firman Tuhan yang kita baca dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10 sini, kita akan melihat di sini. Bapak, Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, konteks pembacaan kita dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10 ini adalah tentang panggilan Yeremia, ya, dan penugasan Yeremia. Dan kalau kita terus mendalami perikop ini, kita akan melihat bahwa dasar dari
panggilan dan pengutusan Yeremia ini adalah sebuah cerminan satu kata, yaitu kasih. Bagaimana Allah mengasihi Yeremia, tapi bagaimana juga Allah mengasihi umatnya. Apa hubungan bacaan kita dari ayat per ayat yang kita sudah baca secara bergantian itu, situ jelas sekali bahwa siapakah Yeremia itu, sehingga Allah bisa memberikan tanda kutip ya, waktunya ya, keberadaannya untuk mengenal sebelum dia lahir, untuk menguduskan dia sebelum dia lahir, untuk menetapkan Yeremia sebelum lahir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ini semata-mata karena apa? Didasari dengan kasih. Coba kita berpikir bersama-sama. Siapakah Yeremia dan siapakah Allah itu? Apakah Yeremia adalah orang yang layak atau mempunyai derajat yang sama layak untuk bekerja sama dengan Allah, untuk diangkat menjadi alatnya? Bapak, Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia hanya manusia ciptaan yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Sedangkan Allah itu Maha Kudus. Di sini kita melihat kalau Allah itu bisa mengenal, bisa menguduskan, dan dia bisa menetapkan Yeremia sebagai nabi Allah, itu semata-mata bukan karena Yeremia punya kelayakan yang pantas, tapi semata-mata di sini adalah karena apa? Karena kasih karunia. Bapak, Ibu dan semua saudara, biasanya kalau kita masuk dalam satu bidang pekerjaan, kita menuliskan lamaran ya biasanya perusahaan. Pasti ada kriteria yang dianu, ya. Misalkan keuangan, pasti yang diminta itu adalah basicnya akuntansi, kan, betul ya? Tidak mungkin orang yang misalnya otomotif lari ke, tidak mungkin, ya kan? Tapi bisa juga orang yang dari otomotif ini tiba-tiba masuk ke keuangan. Itu bukan karena dia layak, tapi karena kasih karunia. Ya, ini hanya sebagai analogi. Yeremia sebenarnya tidak pantas. Yeremia tidak punya kelayakan yang bisa diandalkan dan bisa dijadikan alasan, Tuhan, aku ini pantas untuk melayani Engkau. Dan kalau kita membaca dari pembacaan kita, ketika Yeremia dipanggil, di situ apa yang terjadi? Yeremia justru menolak, ya, dengan alasan yang cukup masuk akal. Aku masih muda, aku tidak pandai berbicara. Bapak, Ibu dan semua saudara, kalau dalam lingkungan Yahudi, orang Israel, tidak semua orang bisa diberi waktu untuk berbicara kalau dia belum usia 30 tahun. Dan itu dalam komunitas kelompok rabi. Kalau rabi itu, guru itu belum usianya 30 tahun, dia tidak pantas untuk berbicara. Aku masih muda, Tuhan. Aku tidak punya kemampuan untuk bisa menjadi alatmu, karena aku ini tidak pandai bicara.
Bapak, Ibu dan semua saudara dikasih Tuhan, hal-hal yang negatif tanda kutip yang disampaikan oleh Yeremia ini jelas menunjukkan bahwa Yeremia itu sebenarnya tidak pantas dan tidak layak secara manusiawi. Tapi Tuhan meneguhkan panggilan Yeremia itu dengan mengatakan, aku sudah mengenal engkau, aku sudah menguduskan engkau, dan aku sudah menetapkan engkau. Dan semua kejadiannya itu terjadi sebelum Yeremia lahir. Saya belum pernah tahu ya, ataupun mendengar seorang yang baru lahir langsung dia bisa bernyanyi dalam bahasa Inggris. Yang baru lahir ya, yang baru lahir ya. Kebanyakan nyanyiannya itu apa? Nangis, oe, 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 kan gitu ya. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu semua saudara, dipanggil untuk mengasihi itu didahului dengan sebuah prinsip, yaitu Allah mengasihi terlebih dahulu. Dalam surat 1 Yohanes ya, itu dijelaskan, kamu mengasihi Allah bukan karena kamu, tetapi karena aku telah lebih dahulu mengasihi. Dan di dalam pembacaan kita Yeremia pasal 1 ini jelas sekali, kasih karunia Allah itu mendasari dan mewarnai segala sesuatu yang dilakukan Allah, sehingga dia bisa menetapkan Yeremia sebagai nabi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya sebelum mengasihi kita harus dikasihi dulu. Itu prinsipnya. Makanya saya mencoba melihat di sini bahwa dikasihi untuk mengasihi. Kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita belum dikasihi. Ya. Dan apa yang digambarkan di dalam kitab Yeremia ini jelas sekali, bahwa Allah mengasihi Yeremia ya, sehingga Yeremia ditetapkan menjadi nabinya. Allah mengasihi umatnya sehingga Allah mengutus Yeremia untuk menjadi nabinya. Bapak Ibu dan semua saudara dikasihi Tuhan, dikasihi untuk mengasihi. Itu adalah prinsip yang mendasar, yang harus dipahami. Karena itu jangan pernah mimpi kita bisa mengasihi kalau kita belum merasakan kasih Allah yang sesungguhnya. Kita tidak akan bisa mengekspresikan kasih dalam bentuk pengampunan sebelum kita sendiri merasakan pengampunan dari Allah. Itu apa dan bagaimana. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi, dipanggil untuk mengasihi itu satu kata yang bagus ya. Dipanggil itu artinya apa? Bentuknya apa? Pasif ya. Ya kan? Dipanggil itu pasif. Ya. Berarti ada subjek yang aktif melakukan pemanggilan. Dan di sini kita melihat prinsip ini ternyata ya, dituliskan menjadi sebuah tema, dipanggil untuk mengasihi. Dipanggil itu pasif, mengasihi itu aktif. Ya, betul lah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di sini
Luar biasa sekali. Kembali saya ingatkan siapa Yeremia, sehingga Tuhan mau melakukan taken kontra, melakukan negosiasi. Yeremia, sekarang saya tetapkan sebagai nabi dan kamu saya utus untuk pergi ke umat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang hal mengasihi itu kelihatannya gampang dibicarakan, betul ya? Tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Ya, waktu pacaran kita bilang, aku mencintaimu. Pokoknya semuanya romantis. Tapi begitu dalam berjalannya waktu setelah menikah, ya kan, mulai ya, ada improvisasi, tidak tahu ke arah positif atau negatif. Sehingga di situ kita melihat tidak jarang kita temukan ya, dalam pernikahan itu terjadi perselingkuhan, ya kan, perceraian dan segala bentuk macam yang negatif terjadi dalam rumah tangga itu. Kelihatannya gampang kan? I love you, sederhana. Cuman 3 kata ya, I love you. Tapi ekspresi I love you itu sesungguhnya sangat luas. Karena itu kita tidak mungkin akan bisa melakukan itu kalau kita tidak didahului melalui sebuah pengalaman dikasih Allah dulu. Merasakan kasih Allah itu. Mengalaminya secara nyata, dikasihi. Diampuni. Baru orang bisa mengatakan, oh ternyata kasih itu seperti itu. Bapak, Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat lagunya siapa itu, Michael Bolton ya, To Love Somebody. Waduh, gampang nyanyinya ya, To love somebody, to love somebody. Wah. Tapi sesungguhnya belum tentu semudah mengucapkan. Jujur, kalau kita merenungkan secara mendalam, siapakah umat Allah itu? Ya. Kenapa Yeremia mengatakan aku ini masih muda dan aku tidak pandai bicara? Karena Yeremia tahu siapa dan bagaimana umat Allah itu. Umat Allah itu adalah orang yang tegar tengkuk. Dinasehati malah dilawan. Dinasehati tidak mau mendengarkan. Dipanggil untuk bertobat malah buat dosa. Dipanggil untuk beribadah kepada Allah malah menyembah berhala. Hal-hal inilah makanya kata-kata penguatan dari Yeremia kepada penguatan Allah kepada Yeremia, jangan takut. Mengasihi orang yang mengasihi kita gampang, betul? Betul atau tidak? Tapi mengasihi orang yang membenci itu baru sulit. Mengasihi orang yang dengar-dengaran itu gampang. Tapi mengasihi orang yang dekil hatinya, tegar tengkuk, keras kepala, bebal itu sulit. Bahkan kadang-kadang kita berpikir sudah emosi. Kamu dinasihati berkali-kali tidak mau dengar ya, ceplok-ceplok udah habis.
Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Yeremia di sini mengatakan secara apa adanya, Tuhan, aku ini masih muda untuk berhadapan dengan orang-orang yang hebat itu. Aku tidak sanggup. Kenapa? Sudah banyak nabi diutus, sudah banyak imam diangkat, tapi nyatanya orang Israel tetap menyembah kepada berhala. Mengasihi suami yang setia gampang, tapi mengasihi suami yang sepia, suka selingkuh, itu sulit. Sama, suami mengasihi istri yang setia gampang, tapi mengasihi istri yang tukang selingkuh agak sulit. Tuhan Yesus memberi sebuah perbandingan kepada kita di dalam Matius pasal 5. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa untungnya? Apa upahnya? Bukankah itu dilakukan oleh pemungut cukai? Inilah yang menyebabkan Yeremia berkata-kata, aku ini masih muda, aku ini tidak bisa bicara. Semua bentuk dalam pengutusan Allah kepada umatnya melalui dan di dalam nabi dan para imam sudah tidak bisa. Dan kalau kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim, di situ jelas ya. Kalau kita lihat ya, pada waktu dia aman, nyaman, umat Allah menyembah berhala. Pada waktu dia menyembah berhala, Tuhan memberi hukuman, akhirnya membawa dia bertobat. Bertobat, dipulihkan, kumat lagi. Menyembah berhala. Terus sebuah lingkaran yang tidak pernah putus. Dan ini sebenarnya menjadi dasar Yeremia untuk mengatakan, Tuhan, aku ini tidak punya kemampuan yang khusus. Karena percuma. Nabi-nabi yang hebat dari saya, para imam yang senior dari saya, toh juga ditolak. Bahkan penolakan mereka umat Allah itu sampai memuncak kepada diutusnya Tuhan Yesus ke dalam dunia. Bapak, Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini. Yeremia pun mengalami kesulitan untuk mewujud nyatakan kasihnya kepada umat Allah. Kasihnya kepada Tuhan juga dalam bentuk ketaatan. Dia mikir. Dia berpikir, waduh Tuhan, terima kasih sudah ditetapkan sebagai nabimu. Tapi Tuhan, ini kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di depan. Dan Bapak Ibu kalau membaca kitab Yeremia, Yeremia mengalami penganiayaan. Kenapa? Karena orang-orang yang dinasihati, raja-raja yang dinasihati, para imam yang dinasihati, bersekongkol untuk menganiaya Yeremia. Tidak gampang ini. Karena itu di sini ungkapan manusiawi. Dipanggil untuk mengasihi, dipanggilnya enak. Ya, kita nerimo. Tapi untuk mengasihi ini yang agak sulit. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip yang mendasar yang perlu kita renungkan adalah dikasihi dulu Allah, baru kita bisa belajar untuk mengasihi sesama.
tanpa kita mengalami dan merasakan secara nyata kasih Allah itu, kita hanya bisa berteori tentang kasih Allah, tapi tidak pernah mempraktekkan sekalipun tentang mengasihi. Ya, saya tidak mau bicara tentang yang lain-lain. Dalam kitab perjanjian baru aja, ahli Taurat, belajar Taurat itu kurang apa lagi? Orang Farisi, imam kepala, kurang apa lagi dia pengetahuannya tentang ketuhanan. Tapi nyatanya apa? Ketika ada seorang yang sakit, apakah mereka menolong? Tidak. Orang disembuhkan malah dikatakan, loh orang ini kok malah hari Sabat malah minta kesembuhan. Yesus yang mengekspresikan tentang kasihnya itu kepada orang-orang pada waktu itu justru dimusuhi. Karena itu bukan hitungan bagi saya, dan sebanyak belajar apapun kita, kalau kita tidak pernah merasakan kasih Allah, tidak mengalami kasih Allah secara nyata, secara pribadi, gak mungkin akan pernah bisa. Mungkin kita di sini bisa menyanyi, aku mengasihi engkau, aku kasih engkau dengan kasih mesra. Tapi keluar dari gereja, kembali ke asalnya, ke rumah kita masing-masing. Bukan ku kasih engkau dengan kasih mesra. Tapi yang terjadi justru percekcokan. Karena itu alami dahulu kasih Allah itu secara nyata dan pribadi. Baru kekuatan itu yang akan membuat kita dimampukan untuk mengasihi. Karena itu dalam pembacaan kita di sini, ya, Yeremia belum menyadari bahwa Allah itu telah berkarya secara pribadi di dalam kehidupannya. Maka disitulah Allah menegaskan, beberapa kali dikatakan, datanglah firman Tuhan, bunyinya firman Tuhan, begini terus-terus. Ya, biasanya dalam perjanjian lama itu kehadiran Allah itu digambarkan dengan datanglah firman Tuhan. Ya. Bahwa Allah telah melakukan karya Allah yang secara pribadi kepada Yeremia. Karena itu harusnya ini menjadi dasar dan kekuatan bagi Yeremia untuk bisa mengasihi. Tetapi apa? Faktanya bahwa karena Yeremia itu melihat kenyataan yang berat, akhirnya apa? Yeremia, aku ini masih muda dan tidak pandai. Di sini saya melihat sebenarnya kita itu punya kekuatan untuk mengasihi. Tapi ketika kita melihat kenyataan yang ada, kita jadi ciut. Apa bahasa ciut ya? Kita jadi minder. Aduh, saya bisa enggak mengasihi ya? Bapak Ibu dan semua saudara dikasihi Tuhan. Dikasihi supaya bisa mengasihi. Itu harusnya dialami secara pribadi, secara nyata. Kalau hanya sekedar kata mungkin, tapi sedalam ekspresi itu belum tentu. Dan kesulitan. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Ya, Yeremia diingatkan oleh Tuhan. Yeremia, saya telah mengenal engkau. Apa bagaimananya engkau saya kenal detail. Sebenarnya kamu ini adalah orang yang akan saya tetapkan nanti.
Aku ini telah menguduskan, aku telah mengasingkan engkau, aku telah memperlengkapi engkau. Dan itu nyatanya begitu ya, nanti kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, Allah menaruh perkataannya dalam mulutnya. Bahkan Allah menyertai dia. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berperkara dalam hal ini dulu. Sudahkah saya dikasih Tuhan? Sudahkah saya mengalami kasih Tuhan itu secara pribadi nyata? Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat yang berikutnya, setelah Tuhan menyatakan kasih-Nya ya, dengan melakukan tindakan nyata, ya, yaitu menguduskan dan menetapkan. Ketika Yeremia menghadapi situasi yang sulit, menyatakan kesulitan-kesulitannya kepada Tuhan, dan Tuhan yang Maha Tahu mengerti keadaan itu, Tuhan memberi kemampuan. Nah ini satu hal yang penting juga. Ketika kita mengalami kasih Allah, sebenarnya Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Kita diberi kekuatan untuk dapat bisa mengasihi. Cuman target Tuhan itu bukan target yang biasa. Ternyata kalau kita baca dalam Matius pasal 5, ya, Matius pasal 5 ayat 4-6, itu sebuah pertanyaan dan pernyataan yang luar biasa. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Bukankah itu dilakukan oleh pemungut cukai? Nah, sekali lagi ya, pemungut cukai itu gambaran orang berdosa. Orang kebanyakan. Jadi kalau kamu bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, itu orang biasa. Biasa melakukan semua bisa. Tapi nyoba ke ayat yang sebelumnya. Apa dikatakan di sana? Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam situasi yang kondisi yang sulit seperti itu juga dialami oleh Yeremia. Umat Allah adalah umat yang tegar tengkuk. Orang yang bebal. Dinasihati ke jalan Tuhan, malah jalan kepada jalan berhala. Diingatkan tentang Tuhan, malah ingatnya sama hantu. Dan ini juga yang akan dialami Yeremia pada awal-awal pemanggilannya itu. Ya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan memang Yeremia mengalami penganiayaan itu. Dia dibelenggu, dikucilkan. Bukan dengan orang yang biasa. Tapi para imam yang bersekongkol untuk supaya Yeremia diam. Tidak mengatakan damai sejahtera. Karena Yeremia katakan kepada beritanya kepada orang umat Allah waktu itu adalah kamu pasti akan dibuang. Sementara orang-orang nabi palsu ini mengatakan tidak ada damai sejahtera. Akhirnya Yeremia dimusuhi. Akhirnya Yeremia dianiaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan yang cukup untuk kita sehingga kita bisa mengasihi. Hal ini ditunjukkan oleh Allah kepada Yeremia.
Ketika Yeremia mengatakan aku masih muda, aku tidak bisa berkata apa-apa, Tuhan memberikan pengingatan, jangan kamu katakan kamu masih muda. Tapi kemana aku utus kamu harus pergi. Nah sekarang aku akan memperlengkapi dengan perkataan yang kutaruh di dalam mulut. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu. Nah ini bicara tentang bagaimana kelengkapan Allah yang diberikan kepada Yeremia untuk benar-benar bisa menyatakan kasih itu secara nyata, yaitu diutus dan mau melayani di umat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini sebuah penghiburan buat kita. Sesulit apapun bentuk yang kita harus kasihi, ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa mengasihi. Karena itu saya katakan tadi di awal bahwa kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau belum dikasih Allah. Kita tidak bisa mengampuni kalau kita sendiri belum mengalami pengampunan di dalam Allah. Orang duniawi ketika disakiti dia pasti cenderung balas dendam. Tapi kalau orang sudah mengalami kasih Allah, maka di situ pengampunan akan tercurah. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya sempat ke Pematang Siantar. Saya melayani di kelompok ibu-ibu ya. Waktu itu sempat saya berkenalan. Ibu ini ternyata suaminya dibunuh. Tapi yang saya heran, ya, ibu ini tidak menuntut balas apapun terhadap suaminya yang sudah dibunuh. Bahkan ibu ini menjadi seorang istri yang setia. Dia tidak menikah lagi. Setelah saya dalami, ternyata kuncinya dikasih Allah. Baru dia bisa mengalami mengasihi. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mengalami dikasihi supaya bisa mengasihi, Tuhan memberi kemampuan kita untuk bisa mengasihi. Kita melihat prinsip bahwa setelah orang itu percaya kepada Tuhan, ya, ada permintaan dari Tuhan supaya kita itu saling mengasihi. Dalam surat 1 Yohanes, di situ jelas kalimat-kalimat yang berulang-ulang dilakukan. Kamu harus saling mengasihi, kamu harus. Ini berarti perintah. Bahkan perintah ini ditegaskan, kalau kamu tidak mengasihi berarti kamu di luar aku. Tapi dalam perkembangannya, setelah orang memahami perintah itu mengasihi, ternyata Rasul Yohanes mengajak kepada pembacanya pada waktu itu adalah, marilah kita saling mengasihi. Jadi dari perintah di sini bersifat ajakan. Karena itu di sini Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi itu memang sebuah prinsip yang tidak bisa ditiadakan. Kalau kamu mengatakan mengasihi Allah, tapi kamu membenci saudaramu, kamu adalah pendusta. Bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Allah kalau saudaramu yang nyata-nyata kelihatan kamu benci? Karena itu di sini Bapak, Ibu, semua saudara, bukan perkara yang gampang.
Ya. Kamu harus mengasihi. Ya, orang yang sudah memahami kasih Allah, dia tergerak dengan sendirinya. Ya, bukan bersifat perintah, tapi ini bersifat ajakan. Kita saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan surat atau epistel kita dari 1 Korintus pasal 13, di situ jelas sekali dikatakan, sekalipun aku bisa begini dan gini ya, aku punya kemampuan berbahasa begini, aku punya kemampuan melayani begini, kalau tidak ada kasih, dikatakan aku tidak apa di sana? Tidak apa? Tidak berguna. Coba kita perhatikan ya. 1 Korintus pasal 13 tadi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wah, ini luar biasa ya. Semua bahasa suku bangsa di sini sudah berapa juta ya. Banyak. Tapi kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris saja istilahnya, orang sudah segan sama kita, betul nggak? Apalagi kita punya kemampuan lebih dari bahasa internasional. Wah, kita sudah merasa hebat ya. Tapi kalau kita tidak punya kasih, dikatakan di sini adalah aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ini sebuah kiasan. Di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang bagian terakhir. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya coba bandingkan ya dalam versi bahasa Inggris. Harusnya kalau diterjemahkan aku sama sekali tidak berguna itu kan berarti useless ya. Ya, harusnya useless ya. Tapi dalam versi Alkitab yang bahasa Inggris itu dikatakan I am nothing. Ya, bukan useless, tapi I am nothing. Berarti aku tidak ada apa-apanya. Kamu bukan apa-apa. Karena itu Bapak Ibu semua saudara, pentingnya dipanggil untuk mengasihi ini bukan hanya sekedar slogan atau peribahasa, perintah atau ajakan, tapi ini harusnya menjadi sebuah gaya hidup yang nyata. Diawali dari rumah tangga. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak, anak pun akan mengasihi orang tua. Kalau lingkungan keluarga itu nampak kasih nyata, tetangga pun akan juga merasa. Ingat ya, bahwa kalau kita tidak mengasihi atau tidak punya kasih, kita tidak ada apa-apa. Kita bukan apa-apa. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sungguh menggugah kita. Ya, menegur kita. Yeremia melihat, aduh Tuhan, orang ini bukan cocok untuk dikasih. Ini sudah tegar tengkuk. Orang ini sangat sulit untuk dinasihati. Sudah banyak hamba Tuhan, para nabi, para imam yang menyampaikan supaya beribadah kepada Allah. Tapi yang terjadi adalah justru beribadah kepada berhala. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Yosua mengutuskan, ya, aku dan seisi rumahku
ya, akan beribadah kepada Tuhan. Tahu betul Yeremia kondisi yang sulit itu. Tapi ketahuilah dan sadarilah bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kita sebuah perintah, sebuah ajakan yang tidak mampu kita untuk lakukan. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Ya, waktu Tuhan Yesus hadir di dalam dunia, ya, kemarin kita sudah merayakan Natal, selamat Natal tahun baru. Ya, Tuhan menyatakan dan mempraktekkan kasih-Nya itu. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kalau kita melihat, ini kita akan menuju ke Paskah ya. Ya, bulan-bulan ke depan ini kita akan memasuki di masa-masa sengsara ini. Ya, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus secara manusia mempraktekkan bagaimana mengasihi. Dia bukan mengasihi kepada orang yang mengasihi, tetapi orang yang memusuhi. Bahkan orang yang mensponsori dia supaya untuk disalib. Tapi ketika disalib, Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena itu bicara tentang mengasihi bukanlah slogan belaka, kata-kata picisan. Tapi ini sebuah kekuatan yang kalau tidak didahului oleh karya Allah di dalam hidup kita, kita tidak akan mungkin bisa. Karena itu ketika kita menemukan sebuah kesulitan untuk mengasihi orang-orang yang sulit tanda kutip, kita mohon anugerah Tuhan. Tuhan lengkapi aku. Tuhan mampukan aku supaya bisa mengasihi. Dan teladan Kristus yang sudah diberikan, dipraktekkan ternyata itu harusnya menjadi juga sebuah tujuan, fokus kita untuk melihat. Oh Tuhan, secara manusia dia bisa melakukan, maka aku pun juga bisa melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan ini. Memang akan ada banyak tantangan ketika kita dipanggil untuk mengasihi. Dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang bukan mengasihi kita. Mungkin mengasihi di depan tapi membenci di belakang. Banyak ya. Makanya teman saya ada nulis sebuah postingan. Setan itu tidak menakutkan. Tapi yang menakutkan adalah teman yang menusuk dari belakang. Orang-orang yang macam kayak gini, orang-orang yang hipokrit, yang munafik ini, orang-orang yang merasa tahu banyak tentang ketuhanan, tentang teologi, tentang pengalaman nyata dalam bersama Tuhan, tapi faktanya kosong. Orang-orang gini juga menjadi objek kasih kita. Allah mengutus Yeremia untuk mengasihi bangsa ini. Bangsa yang layaknya dihukum, bangsa yang layaknya dimurkai, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Tapi Tuhan katakan, kemana kamu utus, kamu harus pergi. Kamu katakan, kamu sampaikan berita. Karena itu Bapak Ibu semua saudara, saya sadar pasti akan ada kesulitan dan menemukan kesulitan. Tapi yakinlah seperti Yeremia diperlengkapi oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, dan diberi penyertaan oleh Allah. Yeremia dimampukan untuk setia, walaupun dia harus menderita, dianiaya oleh orang-orang yang tidak takut akan Allah pada waktu itu. Bapak Ibu semua saudara,
Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upahnya? Apa ganjarannya? Tapi kalau kita bisa mengasihi orang-orang yang demikian itu, berarti kita sesungguhnya sudah memahami kasih Allah itu sendiri. Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan, mudahkah mengasihi itu? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita pasti kalah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita libatkan kasih Tuhan itu melingkupi hidup kita, berotoritas dalam hidup kita, maka saya percaya kita pasti akan dimampukan mengungkapkan kasih itu, sekalipun dan walaupun. Ya, kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang diapa-apakan tetap mengasihi. Kasih yang sekalipun. Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari rumah tangga, belajar dalam keluarga, belajar dari jemaat. Kita bangun ini, kita disadarkan, kita dipanggil untuk mengasihi. Kita diperlengkapi untuk bisa mengasihi. Karena itu mari kita belajar untuk terus bisa mengasihi walaupun ada tantangan. Yakinlah bahwa penyertaan Tuhan dan pemberdayaan Tuhan itu akan membuat kita mampu menyelesaikannya. Berani mengasihi musuh kita, berani mendoakan yang menganiaya kita. Kok diam? Gak usah memusuhi, yang jengkel noai. Kalau orang Surabaya sing getingi. Apa enggak tahu bahasa Bataknya apa ya? Orang yang menjuengkelkan gitu. Nah itu sudah pokoknya. Mampukah kita bisa seperti itu? Mampukah kita mengasihi walaupun kita dirugikan? Bukan untung malah tekor. Tapi itulah tuntutan. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upahmu? Ingatlah, kita dipanggil untuk mengasihi sekalipun dan walaupun. Dan kasih itu bukan kata-kata, tapi kasih itu adalah ekspresi sebuah aksi. Sehingga tanpa aksi, kasih itu nothing, tidak ada apa-apa. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan melalui firman Tuhan ini kiranya kita dimampukan untuk tetap mengasihi walaupun ada kesulitan dan tantangan sekalipun. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 350. Amin, 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 amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami untuk
mengasihi walaupun sulit keadaannya. Seperti Yeremia mengalami sebuah kondisi yang tidak mudah untuk dapat berdiri dan diutus sebagai utusan Allah. Karena bangsa umat Allah itu tegar tengkuk. Bahkan firman-Mu sendiri membukakan pada akhirnya Yeremia harus dibelenggu, dianiaya. Tapi Yeremia karena sudah mengalami kasih Allah itu, dia boleh setia kepada Tuhan dan menyelesaikan semua tugasnya. Sekalipun mungkin secara hitungan tidak banyak orang yang dimenangkan untuk Tuhan, tapi dalam pelaksanaan amanat yang sudah diberikan, dia dapat menyelesaikannya dengan setia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan juga tahu kondisi dan kemampuan kami di dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Kadang-kadang kami sulit untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi kami. Kadang-kadang kami sulit untuk mengasihi orang yang membenci kami, memusuhi kami, menganiaya kami secara psikologi maupun secara fisik. Tapi kami bersyukur bahwa firman-Mu lagi meneguhkan kepada kami, bahwa dalam kesulitan itu Tuhan memberikan kelengkapan, kekuatan, kemampuan, bahkan penyertaan-Mu, sehingga Yeremia dimampukan untuk setia dalam melayani Tuhan, mengekspresikan kasih kepada umat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami. Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami. Secara khusus dalam hubungan dengan sesama, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan dalam jemaat, hubungan dengan sesama, tetangga, dengan lingkungan yang lebih luas. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga menolong kami untuk kami hidup di dalam kasih, dan kami mencerminkan kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Kita akan menyanyi untuk mengiringi persembahan yang ketiga. Kidung Jemaat 387. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Cek satu apa itu? Tutuplah perpisahan sana Horas. Horas sama Inang, selamat hari Minggu buat kita semua. Horas.